Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai permintaan. Setelah Anda memahami tentang konseptual dari permintaan, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan hubungan antara barang atau jasa yang diminta dengan berbagai tingkat harga. Bagaimana bunyi hukum permintaan? Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka permintaan atas barang atau jasa tersebut akan semakin banyak. Dengan kondisi atau dengan asumsi bahwa faktor-faktor lainnya sama. Kondisi ini disebut sebagai ceteris paribus. Sebaliknya, semakin tinggi harga satu barang atau jasa, maka semakin sedikit permintaan barang atau jasa tersebut. Dengan asumsi sama, yaitu kondisinya ceteris paribus. Dari hukum permintaan ini, ada dua hal yang harus dapat diperhatikan. Pertama, hukum permintaan hanya melihat dua hubungan variabel saja, yaitu variabel harga atau P dengan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta atau Q. Yang kedua, hubungan antara kedua variabel tersebut, yaitu harga dengan jumlah barang, hubungannya negatif. Semakin besar atau semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta akan semakin rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Hukum permintaan ini dapat direfleksikan ke dalam fungsi dan kurva permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan matematika yang menghubungkan harga atau P dengan jumlah barang atau jasa yang diminta atau QD. Hukum permintaan jika dibuat dalam fungsi permintaan adalah sebagai berikut. QD sama dengan A plus BP, di mana QD adalah jumlah barang atau jasa yang diminta, sedangkan P adalah harga barang atau jasa, A adalah konstanta atau banyaknya barang yang diminta ketika harga sama dengan 0, sedangkan B adalah kemiringan dari kurva permintaan. Contoh fungsi permintaannya QD sama dengan 100 minus 5P. QD adalah jumlah permintaan, P adalah harga. Hubungan QD dengan P adalah negatif yang ditandai minus 5P. Dan angka 100 artinya ketika P sama dengan 0 sama dengan permintaannya sebanyak 100. Dalam bahasa lain, ketika digratiskan, jumlah barang yang diminta atau jasa adalah sebanyak 100 unit. Sedangkan kurva permintaan adalah sebuah garis yang menghubungkan harga atau P dengan berbagai jumlah barang yang diminta dalam sebuah garis lurus. Hubungan negatif dalam hukum permintaan ditunjukkan dari garis yang menurun dari kiri ke kanan, yang menandakan ketika harga meningkat dari P1 ke P2, maka kuantitas barang yang diminta akan menurun dari Q1 dengan Q2. Sehingga jika kita menghubungkan dua titik tersebut, kita akan peroleh garis kurva permintaan. Slope-nya negatif sesuai dengan hukum permintaan. Demikian untuk materi hari ini. Selanjutnya, Anda bisa melihat materi lainnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.